kemana saja uang itu mengalir dan siapa-siapa yang bisa dijadikan tersangka berikutnya. Kalau TPPU itu kita harus lihat ada orang yang berperan sebagai gatekeeper. Gatekeeper itu adalah orang yang menampung. Jadi ketika dia mengampung uang-uang haram itu, dia menyamarkan uang itu seolah-olah uang itu menjadi uang yang legal, uang yang sah. Gatekeeper itu bisa datang dari perorangan. Misalnya dia seorang oknum pengacara, oknum akuntan, oknum notaris. Kemudian tim aparat penegak hukum juga menggunakan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ini semakin menarik untuk diikuti selanjutnya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Teman-teman sekalian, ini luar biasa dan eksklusif gitu ya. Ini yang pertama kali. Oke. Pak Abraham ini yang biasa host diposisikan menjadi narasumber. Oke. Kita akan membahas berkaitan soal kasus yang lagi heboh sekarang, itu adalah yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansah. Kebetulan Pak Abraham adalah ini sangat krusial kehadirannya karena beliau pernah di KPK sekaligus kita minta akan mengotopsi kasus Febri dan berbagi pengalaman. Oke. Gitu ya. Berbagi pengalaman soal karena beliau pernah terlibat langsung dalam kasus cicak buaya 2 kali. Oke. Jadi ini kita ini. Pak Abraham, kita mulai dulu di kasus Febri gitu ya. Ini kan ada banyak komentar yang masuk di kolom komentar di channel ini meminta Pak Abraham terhubung untuk mendengarkan, mendapatkan sebuah pandangan yang utuh. Bagaimana sih pandangan Pak Abraham dengan kasus Febri Ardiansah ini gitu? Oke. Pertama, sebenarnya apa yang terjadi terhadap kasus yang melibatkan mantan Jampitsus ini adalah kasus korupsi biasa ya. Tapi lebih menarik lagi karena kemudian tim aparat penegak hukum juga menggunakan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi ini semakin menarik untuk diikuti selanjutnya. Kenapa saya katakan semakin menarik? Ketika penyidik ya menggunakan TPPU terhadap sebuah perkara korupsi, karena kasus korupsi ini adalah ibaratnya kasus pokoknya, ya. Perkara pokoknya korupsi kemudian disangkut pautkan dengan TPPU. Karena setiap penggunaan kasus TPPU terlebih dahulu dia punya perkara pidana pokoknya, baik itu korupsi, pemerasan, suap, narkoba, terorisme. Jadi dia harus punya Perkara pokoknya. Perkara pokoknya dulu, pidana pokoknya, baru kemudian dimasukkan TPPU-nya. Kenapa penting TPPU? Agar supaya kita bisa melakukan aset recovery. Itu yang penting sebenarnya. Kemudian melihat kemana saja uang-uang itu mengalir. Oleh karena itu, kalau di dalam tindak pidana pencucian uang, Pak Sam, itu kita kenal 2. Pertama ada yang disebut follow the money. Kemudian kedua ada yang disebut follow the suspect. Follow the money dan follow the suspect ini akan memperlihatkan kepada kita kemana saja uang itu mengalir dan siapa-siapa yang bisa dijadikan tersangka berikutnya. Nah, ini yang menarik kan. Jadi kalau kita lihat kasus Febri ini kan baru 3 tersangka kalau nggak salah ya, 3 atau 3 mungkin. Oleh karena itu ketika kita mengikuti kasus ini dia akan berkembang terus dan saya sangat yakin mungkin kalau memang penyidiknya lebih serius ya, lebih mendalami lagi kasusnya, maka kemungkinan besar akan ada tersangka-tersangka barunya. Kalau kita melihat yang tadi saya sampaikan bahwa ada konsep itu yang disebut follow the money, follow the suspect, maka akan kelihatan kemana saja duitnya dan kemudian siapa-siapa lagi yang bisa dijadikan tersangka, orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu menarik bahwa kalau kasus ini terus bergulir dan serius ditangani oleh pihak kejaksaan, maka kemungkinan besar akan ada tersangka-tersangka baru berikutnya. Itu soal serius Pak Bram. Ini kan jujur bahwa di publik itu kan sebenarnya low trust terhadap penegakan hukum dalam kasus Febri. Pertama adalah karena yang menangani yang pertama menggeledah lalu kemudian dipindahkan gitu ya. Lain yang diserahkan kepada di rumahnya sendiri. Pada saat bersamaan ini dalam proses penyelidikan berjalan ternyata tiba-tiba ada muncul orang yang mengaku pemiliknya. Ini kan menarik itu. Itu mungkin disebut follow the money gitu ya, suspeknya sih. Jadi posisinya adalah ini kira-kira seperti apa nih? Apakah memang ini meskipun ada menyebut cuma alibi saja, tapi kan sepertinya dia memotong mata rantai nih. Ada tiba-tiba muncul ini. Ada orang yang mengaku tiba-tiba di sini kan? Ya, memang menarik disikapi karena kalau kita lihat si Don Dito ya, salah satu tersangka itu kan lewat pengacaranya, itu pun lewat pengacaranya ya. Kita belum tahu persis apa yang sebenarnya tadi. Melewat pengacaranya dia mengakui bahwa
barang-barang yang digeledah, yang disita oleh Polri, baik itu emas maupun duit, itu adalah milik Don Dito, katanya diperuntukkan untuk sebuah yayasan. Kira-kira seperti begitu yang saya tangkap di sebuah tayangan di TV ya. Jadi Don Dito sudah mengakui bahwa itu bukan miliknya Febri, tapi miliknya Don Dito. Itu pengakuan sepihak dari Don Dito lewat pengacaranya. Oleh karena dia pengakuan sepihak, maka ini menjadi menarik. Kenapa saya bilang menjadi menarik? Disinilah kekuatan penyidikan yang harus dilakukan oleh tim penyidik untuk membuktikan sebaliknya atau membuktikan yang sebenarnya. Apakah pernyataan Don Dito itu benar atau justru pernyataan Don Dito lewat pengacaranya itu tidak benar. Oleh karena itu ini menjadi menarik, menjadi penting untuk diikuti kasus ini. Tapi saya mulai agak tadinya skeptis ya, karena melihat jalannya kasus ini semakin ke sana, semakin banyak tanda tanya besar yang bermunculan seperti pengakuan Don Dito dan lain sebagainya. Tapi setelah kejaksaan mengumumkan ada 9 jaksa yang masuk di dalam tim penyidik yang menangani khusus kasus Febri, saya ada sedikit harapan Pak Sam, karena 9 jaksa yang dimasukkan di dalam tim untuk menangani kasus Febri ini adalah hampir sebagian besar orang-orang yang dulu pernah bertugas di KPK. Dan ketika itu saya masih juga di KPK sebagai ketua KPK, jadi artinya profiling orangnya nih. Iya, ada beberapa orang di antaranya itu yang anak-anak KPK itu saya tahu betul selama dia bertugas di KPK adalah jaksa-jaksa yang punya integritas kuat, integritas bagus. Jadi keyakinan saya itu ada pada mereka sebenarnya, walaupun tadi awalnya mulai agak kendor nih kepercayaan saya ketika mulai ada pengakuan dari Don Dito, macam-macam timbul pernyataan-pernyataan. Tapi setelah kejaksaan menyampaikan bahwa kasus ini ditangani oleh 9 jaksa dan diantaranya sebagian besar berasal dari KPK, saya lihat ketika nama-nama itu disampaikan, kebetulan saya mengenalnya. Sehingga saya mulai ada kepercayaan sedikit. Misalnya ada Muhib, ada Agus Salim, ada Setadung Alo, ada Katerina Girsa, ada Irene, dan lain-lain sebagainya. Saya paham betul ketika mereka masih bertugas di KPK, jaksa-jaksa ini adalah jaksa-jaksa yang punya integritas kuat. Orang yang tidak mudah disuap, orang yang tidak mudah dikendalikan, orang yang tidak mudah diintervensi. Kira-kira bayangan saya begitu. Mudah-mudahan saja, mudah-mudahan saja Pak Sam, integritas mereka ini tidak berubah, tidak berubah, tetap kuat walaupun sudah lama tidak bertugas di KPK dan sekarang sedang bertugas mungkin di kejaksaan. Integritasnya itu tidak berubah. Itu yang saya berharap sebenarnya. Artinya meletakkan harapannya itu karena ada profiling yang bersangkutan pernah terlibat dalam begitu ya, bertugas. Jadi kalau diletakkan secara institusi memang sempat publik agak frustasi. Iya, ada kesannya masyarakat tidak percaya kan gitu ya. Tapi ketika nama-nama itu dilansir, disampaikan oleh Humas, saya ada kepercayaan. Kenapa saya ada kepercayaan? Karena saya tahu betul anak-anak ini Pak Sam. Bukan sekedar tahu sekilas tapi saya sering berinteraksi sama mereka ini. Saya tahu betul, sering berinteraksi langsung. Jadi saya mulai ada kepercayaan. Dan ada sekitar 2 orang itu kan bekas junior saya di Fakultas Hukum, Agus Salim, Setadung Alo, dan saya kenal betul mereka ya. Mudah-mudahan, saya berharap mudah-mudahan ke-9 jaksa ini tidak berubah integritasnya. Kalau dia tetap kokoh, saya yakin kasus ini bisa bergulir ke pengadilan. Kira-kira seperti artinya kan sebenarnya dengan profiling dari jaksa yang ada itu ex KPK tentu pernah menangani kasus yang sangat besar juga di KPK kan. Bukan, kalau skalanya pasti karena kewenangan KPK lebih besar. Itu artinya ketika kita bicara TPPU, maka dalam kondisi seperti itu pertarungannya adalah mereka bisa membuktikan pertarungan untuk mengungkap kasus tadi pengakuan dari Dito itu kan. Dari situ itu bisa untuk kemudian benar nggak duit ini dari mana gitu. Karena kan pertanyaan besar juga. Ada emas, ada ini gitu kan. Kira-kira kalau teman-teman ke-9 jaksa ini yang mantan KPK serius, saya yakin dia bisa menemukan jawaban itu. Siapa sih pemilik emas itu? Siapa sih pemilik uang itu? Waktu Pak Abraham di KPK pernah ada pengalaman enggak untuk berkaitan soal agak mirip kasus ini? Tiba-tiba ada satu kasus di ini, atau memang lazim ada tiba-tiba orang misalnya orang ketiga mengaku gitu ya? Jadi begini Pak Sam, kalau TPPU itu kita harus lihat ada orang yang berperan sebagai gatekeeper. Gatekeeper itu adalah orang yang menampung.
Oh. Jadi ketika dia mengampung uang-uang haram itu, dia menyamarkan uang itu seolah-olah uang itu menjadi uang yang legal, uang yang sah, diputar kiri kanan. Ini menarik nih, gatekeeper gitu ya. Gatekeeper itu bisa datang dari institusi maupun bisa datang dari perorangan. Misalnya dia seorang oknum pengacara, oknum akuntan, oknum notaris, bisa datang dari begitu. Kira-kira begitulah ya. Jadi oleh karena itu menurut saya menjadi penting 9 jaksa yang mengusut ini bisa melakukan penyidikan lebih jauh sehingga dia bisa melihat betul siapa sih orang-orang yang terlibat. Kira-kira begitu. Uang ini dari mana? Diperuntukkan untuk apa? Kira-kira seperti itu. Dan saya berharap itu bisa dilakukan oleh 9 jaksa ini. Karena bagi saya dengan melihat teman-teman 9 orang ini, mereka sudah punya pengalaman juga menyidik kasus TPPU. Karena dulu di zaman saya kita sering menggunakan TPPU ya. Ketika kasus korupsinya kita sudah dapat, maka kemudian kita rangkaikan dengan TPPU-nya. Kenapa kita rangkaikan dengan TPPU dulu? Itu dengan tujuan supaya kita bisa mengembalikan aset recovery-nya. Kita bisa sita harta yang berasal dari uang-uang ilegal. Kira-kira seperti itu Pak Sam. Ya, karena kan gini Pak Bram, ini kan betul bahwa profiling jaksanya kan pernah di KPK gitu ya, lalu kemudian ada harapannya seperti itu. Tapi kan publik bagaimanapun juga kemarin-kemarin itu kan agak kurang trust lah terhadap penegakan hukum gitu ya. Apalagi kan sempat disebut bahwa ada ya sedikit pernah awalnya ada insiden lah antara kepolisian dan kejaksaan gitu kan. Tiba-tiba kemudian redup apa semua. Nah ini yang menarik kan sekaligus ini testimoni dari Pak Abraham nih pengalamannya gitu ya. Kalau kita bandingkan waktu kasus cicak buaya itu kan dulu, itu kan tampil ada sebagai panglima apa ya, pemberantasan korupsi ada presiden lalu kemudian turun tangan. Tapi ini kan menarik nih, tiba-tiba redup nih yang di kejaksaan itu gimana gitu. Oke, jadi saya ingin ke belakang ya, flashback Pak Sam. Jadi saya mengalami kasus yang disebut cicak versus buaya kedua dan ketiga. Jadi cicak versus buaya pertama itu adalah Antasari. Antasari. Kemudian kasus cicak versus buaya kedua itu adalah kasus Kokor Lantas, SIM simulator. Melibatkan 2 jenderal. Dan kasus cicak versus buaya ketiga itu adalah kasus yang kita sebut rekening gendut kepolisian. Jadi saya mengalami 2 fase. Ya. Menarik dari 2 fase ini ada kemiripan. Kenapa saya bilang ada kemiripan? Pertama, ketika berbicara pada kasus cicak buaya kedua yang di dalamnya adalah kasus SIM simulator, itu pada saat itu Pak Sam, Presiden juga turun tangan. Jadi jangan dianggap ketika Presiden turun tangan itu dianggap mengintervensi penegakan hukum. Itu beda. Beda ya? Intervensi penegakan hukum itu kalau Presidennya bilang tuntut dia hukuman ringan, tuntut dia bebas, kira-kira gitu. Itu sebenarnya intervensi ke dalam penegakan hukum. Ya kalau dia cawe-cawe misalnya tuntut ringan dia, tuntut, bebaskan dia, gitu. Kira-kira yang begitu-gitu itu yang sebenarnya bisa ditafsirkan beri pengampunan. Itu sebenarnya yang bisa ditafsirkan sebagai intervensi hukum. Tapi ketika Presiden mencoba menangani atau membuat tidak terjadinya benturan yang kuat, tidak terjadinya kehiruk-pikuan antara 2 institusi penegakan hukum, maka itu tidak bisa ditafsirkan sebagai intervensi. Contohnya kasus cicak versus buaya kedua. Pada saat itu presidennya SBY, Pak Sam. Ya. Waktu itu SBY meminta saya melalui Mensesnek, ya, Pak Sudi Silalahi, menelpon ke saya, Pak Abraham, apakah, kata Pak Sudi nih, apakah Pak Abraham tidak keberatan jika saja diundang ke istana oleh Bapak Presiden untuk melakukan pertemuan rapat bersama Kapolri Pak Timur Pradopo dan Jaksa Agung Pak Basir Farid. Itu kata Mensesnek pada saat itu. Pak Sudi Silalahi. Pada saat itu saya langsung menjawab, saya sama sekali tidak keberatan karena ini untuk penegakan hukum. Ya, saya langsung menyambut tawaran itu dan pada saat itu ditentukan harinya. 1 hari kemudian kita rapatlah di istana. Pada saat rapat itu dipimpin langsung sama SBY dan dihadiri oleh Pak Timur Pradopo sebagai Kapolri dan juga hadir
Pak Basrif Arif sebagai Jaksa Agung. Ya, tapi Pak Basrif Arif tidak mengikuti rapat ini sampai selesai. Dia cuma sebentar. Apa yang terjadi di rapat itu menarik sebenarnya kalau dilihat ya. Karena kan kasus cicak versus buaya itu kan sempat menimbulkan polemik sebenarnya. Agak mirip dengan ini ya. Saling sandra waktu itu. Ya, kalau ini kan antara kepolisian maupun kejaksaan ingin menangani satu kasus dan dua institusi ingin menangani juga ya. Pada saat itu juga kepolisian juga ingin menangani kasus Kokor Lantas itu. Ya, begitu pula dengan KPK. Tapi sebenarnya yang melakukan penyidikan terlebih dahulu itu adalah KPK. Ya. Tapi kepolisian juga ingin menangani sebenarnya, sehingga terjadilah polemik pada saat itu. Dan karena polemik itulah sehingga Presiden mengambil inisiatif untuk memanggil saya sebagai Ketua KPK dan memanggil Pak Timur Pradopo dan juga Pak Basrif Arif untuk membicarakan perkara ini, untuk mencari jalan keluarnya, kira-kira begitu Pak Sam ya. Siapa yang lebih tepat menangani, kira-kira seperti begitu dalam rapat. Dan tepat rapat itu secara hukum dan kepuasan publik itu. Iya, tetap mempertimbangkan keadilan yang ada dalam masyarakat, kira-kira seperti itu ya. Dan pada saat itu rapatnya cukup alot karena dimulai dari 9:30 kira-kira 10 pagi dan berakhir ketika sudah azan maghrib. Jam 6 kira-kira. Kenapa saya tahu? Karena waktu selesai itu terdengar suara azan maghrib. Dan pada saat itu Pak Presiden sendiri, Pak SBY yang menyatakan, udah ya rapatnya udah berlangsung cukup lama, cukup alot. Dan saya sebagai Presiden Republik Indonesia itu ditegaskan loh oleh Pak SBY, ingin menutup rapat ini dan mengambil sebuah keputusan. Waktu dia sampaikan itu, dia langsung sampaikan bahwa saya memutuskan mungkin agar rapat ini tidak berlarut-larut karena masyarakat sudah ingin menunggu apa sih hasil dari rapat ini, maka saya segera memutuskan kasus korupsi Kokor Lantas ini Pak Kapolri, dia sampaikan kepada Pak Timur Pradopo, Pak Kapolri diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk ditangani. Itu eksplisit diperintahkan oleh Pak SBY ya. Jadi bahwa kasus Kokor Lantas sebaiknya ditangani sepenuhnya oleh KPK dan diperintahkan. Kemudian masih ada lanjutannya, Pak SBY pada saat itu bilang tetap KPK berkewajiban untuk menyampaikan progress reportnya kepada kepolisian. Jadi ada kewajiban kita. Koordinasinya di situ. Ya, koordinasinya di situ bahwa setiap progres dari penanganan kasus ini kita harus sampaikan juga kepada kepolisian agar kepolisian juga bisa tahu persis sejauh mana kasus ini ditangani. Jadi berimbang kan? Dan akhirnya disepakatilah ya keputusan itu. Pak Timur sepakat, kita sepakat, dan diakhiri dengan salat maghrib berjamaah. Pada saat itu saya bersama Pak Timur, Pak Sudi Silalai, kira-kira gitu ya. Dan selesai kasus itu dengan baik. Ketika semua sudah mau balik, Pak SBY menyatakan kepada saya, apakah Pak Abraham bersedia ikut kompers? Ya, karena Pak SBY mau melakukan konferensi pers, menyampaikan hasil dari rapat ini. Jadi dia ingin menyampaikan secara transparan kepada publik lewat konferensi pers, kira-kira begitu di istana. Pak SBY menyatakan kalau tidak keberatan, Pak Abraham bisa ikut. Pak Timur, Pak Basrif Arif juga akan dilibatkan dalam konferensi itu. Pada saat itu saya menjawab kepada Pak Presiden SBY menyatakan, pertama saya sangat berterima kasih atas rapat ini yang sudah menghasilkan keputusan yang luar biasa yang menyudahi silang sengketa, kira-kira gitu ya. Tapi mohon maaf Pak Presiden, karena saya ini adalah lembaga independen, karena pada saat itu KPK itu lembaga independen Pak Sam, masih undang-undang lama. Kalau ketika undang-undang 2019 KPK yang baru, itu sifat kelembagaannya sudah berubah. KPK itu sudah dinyatakan sebagai lembaga yang berada di bawah rumpun eksekutif. Ya, jadi sudah berubah status kelembagaannya. Walaupun sebenarnya di dalam undang-undang baru juga masih ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya, KPK tetap independen dan mandiri. Tapi sifat kelembagaannya dia di bawah rumpun eksekutif. Beda dengan undang-undang lama ketika saya memimpin KPK itu dia disebutkan bahwa lembaganya independen, terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Pak Presiden SBY bahwa
lebih elok rasanya karena saya adalah lembaga independen, saya mungkin tidak perlu hadir di konversi itu, jumpa pers itu ya. Cukup Pak Kapolri, Pak Timur Pradopo dan Pak Jaksa Agung Pak Basir Parip karena Kapolri dan Kejaksaan menurut saya walaupun ada dalam mungkin rumpun boleh dikatakan yudikatif, tapi dia juga bagian dari eksekutif ya, sehingga sangat tepat kalau dia mendampingi Pak Presiden untuk konvers di istana. Dan alhamdulillah alasan saya ini diterima oleh Pak SBY dan saya dipersilahkan pulang dan Tidak ikut jumpa persnya. Tidak ikut jumpa persnya, dan kalau nggak salah malam itu juga Pak SBY melakukan konvers, jumpa pers dengan wartawan di istana dan didampingi oleh Pak Timur Pradopo dan Pak Basir Parip untuk menyampaikan keputusan rapat itu, disampaikanlah kepada publik. Jadi keputusan ini disampaikan secara luas kepada publik lewat media, sehingga tidak ada lagi salah sangka ya. Tidak ada lagi praduga-praduga ya, karena sudah disampaikan langsung oleh Pak Presiden hasil putusan rapat itu. Oleh karena itu, kalau merujuk melihat dari contoh ini, presiden ini Pak Sam, maka menurut saya tidak ada salahnya misalnya kalau Pak Prabowo juga turut terlibat untuk bisa memperlihatkan jalan keluar dari kasus ini. Bukan mengintervensi ya, jadi ini saya harus luruskan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Pak Prabowo memanggil Kapolri dan Jaksa Agung rapat untuk kasus Febri ini, menurut saya itu bukan hal yang salah. Karena ini sudah pernah terjadi di zaman SBY. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo lakukan itu, kemudian memerintahkan Kapolri misalnya kasus ini harus ditangani yang salah kejaksaan, kalau dia mengintervensi bebaskan Febri atau hukum mati Febri. Itu salah. Berarti karena itu putusannya dia. Itu salah kalau dilakukan. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo menengahi kasus ini dan menginstruksikan bahwa sebaiknya kasus ini ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian, itu bukan intervensi, karena itu sudah pernah dilakukan Pak SBY. Dan bukan cuma zamannya Pak SBY, Pak Sam. Yang cicak buaya. Cicak buaya ketiga ketika presidennya Pak Jokowi. Itu juga seperti itu. Cuma bedanya pada zamannya Jokowi, kalau dulu zamannya Pak SBY rapatnya di Istana Negara di Jakarta, dulu zamannya Pak Jokowi kita rapatnya itu di Istana Bogor. Kebetulan pada saat itu saya juga ditelepon langsung oleh Pak Jokowi dan saya dijemput langsung ke Istana Bogor. Ketika itu Kepala Pas Pampres Jenderal Andika Perkasa yang kemudian jadi Panglima TNI. Saya ingat betul pada saat itu Pak Andika yang langsung mendatangi kantor KPK dan langsung datang ke ruangan saya menyampaikan bahwa Pak Abraham dipersilahkan untuk datang ke Istana Bogor dan saya yang mengantar Pak Abraham. Saya ingat betul Pak Andika yang datang ke kantor saya, ke ruangan saya, dan saya ikut satu mobil dengan Pak Andika selaku Pas Pampres pada saat itu ke Istana Bogor. Sama apa yang terjadi ketika SBY di sana ada Kapolri. Pada saat itu Kapolri sudah berubah Pak Sam. Pada saat itu Kapolrinya sudah Jenderal Badrudin Haiti. Kemudian Jaksa Agungnya pada saat itu juga Kapolrinya sudah berganti. Sudah berganti. Jaksa Agungnya juga sudah berganti pada saat itu. Jaksa Agungnya pada saat itu kalau nggak sama Pak Prasetyo. Ya, karena sudah kabinetnya Pak Jokowi. Dan Mensesneknya sudah berubah. Pada saat itu Pak Pratikno. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi agak mirip-mirip lah kejadiannya. Oleh karena itu menurut saya ya biasa aja kalau misalnya tiba-tiba Presiden memanggil kedua institusi yang sedang tanda petik berseteru. Sebenarnya nggak berseteru. Mungkin ada silang pendapat ya, misalnya antara kepolisian maupun kejaksaan. Jadi nggak ada salahnya, nggak usah dipermasalahkan menurut saya kalau misalnya tiba-tiba Pak Prabowo memanggil Kapolri, memanggil Jaksa Agung dan mengambil satu keputusan yang misalnya menyerahkan kasus ini misalnya ke kejaksaan atau ke kepolisian, itu wajar saja menurut saya. Iya. Karena tergantung begini, dari hasil rapat itu. Kalau misalnya hasil rapat itu menyetujui misalnya kasus ini ditangani kejaksaan, ya nggak ada masalah. Tapi kalau rapat itu juga menyetujui bahwa kasus ini ditangani kepolisian, juga tidak masalah. Karena itu kan kesepakatan antara pihak. Sama ketika saya hadir dan Pak Timur Pradopo, Pak Timur tidak keberatan, ya sudah diputuskan kasus ini dilimpahkan ke KPK. Jadi itu tergantung dari hasil rapat sebenarnya. Sengaja nih saya pertanyakan ini, Pak Abraham, karena ini kan banyak bertanya gitu ya soal
misteri dari pengalihan kasus keputusan ini. Kalau dilihat ini kan tadi runtut sekali tuh. Bagaimana kemudian SBY melakukan mediasi, lalu kemudian ambil keputusan gitu ya. Bahkan kemudian menyatakan bahwa oke, ini diserahkan full. Dan itu kan kemudian dikomunikasikan keluar gitu ya. Cuman bedanya mungkin Pak Sam, di zaman SBY dan Pak Jokowi, itu presidennya langsung melakukan jumpa pers ya. Memanggil wartawan di istana dan menyampaikan hasil rapatnya dan memutuskan bahwa misalnya kasus ini diserahkan ini, jadi ada pernyataan resmi, kira-kira gitu ya. Kalau ini kemarin kelihatannya mungkin saya nggak tahu. Kan yang menarik ini kemarin kan sebenarnya menjadi liar gitu ya, karena pada posisi ketika terjadi proses penggeledahan, kemudian ada NTT memperlihatkan barang bukti dan macam-macam gitu ya, kemudian terjadi ya sedikit ketegangan. Kita tidak tahu siapa yang mempertemukan, tidak ada informasi di publik kan gitu. Tidak ada informasi siapa yang memfasilitasi. Tiba-tiba disebut ada pertemuan, lalu kemudian kesepakatannya adalah kasus dialihkan ke kejaksaan. Pada saat bersamaan betul ada jumpa pers, tapi kemudian jumpa persnya adalah Komisi 3. Bukan presiden. Bukan presiden kan di situ. Jadi artinya kan kemudian orang berpersepsi ini kan hukum ke politik gitu loh. Nah ini posisinya agak itu mungkin yang kurang tepat ya. Gitu. Mungkin jadi saya maklumi kalau ini menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat karena beda waktu zaman SBY dan Pak Jokowi karena ada setelah rapat itu kan itu ada media semua tuh kayak di Istana Bogor ada media juga kan, di Istana Negara di Jakarta juga ada media, dipanggil medianya dan jumpa pers kan dan dijelaskan kronologis rapatnya, jadi transparan kan gitu kira-kira seperti itu dan bukan diambil alih oleh DPR kan kira-kira seperti itu. Ini mungkin anunya ya berbeda, jadi kemudian akhirnya menimbulkan pro kontra karena awalnya sudah tersangka lalu kemudian kejaksaan menyebut saksi dulu meskipun akhirnya kan kemudian membuat sprindik baru 3 tuh. Tapi yang sebenarnya yang publik menjadi sorotan lebih tajam itu adalah ketika Komisi 3 itu kan membuat panja saat itu, lalu kemudian ketua Komisi 3 ini kan sempat mengumumkan bahwa yang bersangkutan pernah menghubungi Jaksa Agung via WA, lalu kemudian walau-walau apakah itu nyambung atau apa. Dia menyebutkan sebenarnya ketua Komisi 3 ini kan menyebut saya sudah mengkomunikasikan dan meminta mencopot gitu loh. Jadi saya tidak tahu apakah itu pemaknaan mengintervensi dan macam-macam gitu ya. Itu mestinya. Nah akhirnya menjadi liar. Pertanyaan kemudian publik adalah bahwa ada apa dengan kasus ini, dan yang menjadi pertanyaan besarnya ada yang mengaku barangnya ini tiba-tiba kemudian liarnya lagi karena kasusnya ini Febri tidak ditahan di situ mestinya. Soal ditahan apa nggak tahan itu sebenarnya soal teknis penyidikan Pak Sam. Dulu artinya otoritas penyidik kalau itu ya? Otoritas penyidik ya. Dan itu ada mekanismenya sebenarnya, bukan sekedar otoritas. Kalau misalnya kasusnya itu pemberkasan atau penyelesaiannya baru 10% atau 20%, itu kemungkinan besar memang penyidik belum menahan karena kita terikat waktu 120 hari kalau kuap kan. Bisa bebas demi hukum. Iya, kalau misalnya dia masih awal dia tahan, ternyata kasusnya ini baru 10% penyelesaiannya, terus dia tahan, terus dia tidak bisa selesaikan selama 120 hari untuk dilimpahkan, kan bisa. Ini penting publik tahu nih. Ini bisa lepas demi hukum. Oleh karena itu kita hitung dulu, saya di KPK begitu, makanya dulu kalau di KPK kita harus hitung untuk kapan kita tahan tersangkanya. Kalau kita lihat ternyata penyelesaian kasusnya masih 10%, 20%, kita hitung. Tinggal 80%, bisa nggak 80% ini kita selesaikan dalam tempo 120 hari? Kalau kita ragu, kita jangan tahan dulu. Karena kalau kita tahan, ternyata 80% ini kita tidak bisa selesaikan dalam tempo 120 hari, maka hukum menyatakan dia harus bebas. Kan gitu. Maka itu dulu yang kita hitung, waktu zaman dulu ya. Ada nggak bisa Pak Abraham sedikit bocoran pengalaman waktu di KPK? Satu kasus yang pernah coba ditangani, sebenarnya ini karena desakan publik harus kemudian dia menjadi prioritas publik gitu ya, sampai akhirnya kemudian men-take over tim untuk kemudian menangani kasus itu. Kayaknya ada dulu kasus, kalau nggak salah kasus Banten ya, kasus yang melibatkan Gubernur Banten Atut. Itu kan juga dia baru pertama kali diperiksa, kalau nggak salah saya agak lupa, itu sudah ditahan. Sehingga orang bertanya-tanya, ini kok baru pertama kali? Sudah ditahan gitu. Pada saat itu sebenarnya tim penyidik itu menyimpulkan begini, bahwa kasus ini kan menjadi atensi publik. Dia menjadi atensi publik, dan pada saat itu KPK juga di demo gitu kira-kira. Artinya tekanan publik itu kuat. Tekanan publik dia, tapi bukan soal itunya. Maka pada saat itu penyidik berkesimpulan, kalau bisa ditahan cepat, konsekuensinya harus diselesaikan cepat.
Pemberkasannya saya tanya bagaimana menyelesaikannya. Dia bilang ya harus penyidik-penyidik dari kasus lain itu diperbantukan di kasus ini. Jadi memang rumit menurut saya. Jadi saya maklumi juga sebenarnya ini kalau belum ditahan, saya maklumi ya. Tapi menurut saya pasti pada akhirnya akan ditahan. Cuma yang terpenting menurut saya harus ada penjelasan dari Kejaksaan Agung. Jadi setiap progres report pemeriksaan itu disampaikan kepada publik seperti yang dilakukan KPK dulu waktu kasus Korlantas. Jadi setiap hasil pemeriksaan itu kita sampaikan dulu, kan ada jumpa pers oleh Johan Budi setiap saat kan. Itu yang harus dilakukan agar supaya masyarakat paham maksudnya. Oh ternyata kasus ini sampai di mana nih? Baru 10%, baru 20% sehingga belum dilakukan penahanan. Karena kalau dilakukan penahanan nanti nggak selesai dalam tempo 120 hari. Harusnya itu yang dilakukan kejaksaan, menyampaikan kepada publik supaya publik tidak menduga-duga nih, kan gitu. Publik nggak menduga, oh ternyata begini. Dan dia sampaikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, gitu-gitu ya. Sehingga orang bisa tahu tuh, oh ternyata masih ada lagi saksi-saksi lain. Misalnya kejaksaan menyampaikan, kita sudah memeriksa 5 saksi, tapi ternyata masih ada 30 saksi yang belum bisa. Oh publik bisa tahu, oh ternyata masih panjang nih. Jadi memang Kejaksaan belum melakukan proses penahanan karena kasusnya masih awal, masih 10%, 20%. Kira-kira seperti begitu. Jadi intinya transparansi sebenarnya agar supaya publik bisa percaya. Pak Bram, ini berkaitan masih sel ini. Apa yang ingin disampaikan dalam kasus ini untuk sekaligus menjawab kepada publik gitu ya, kepada masyarakat supaya mereka bisa lebih percaya bahwa ini proses berjalan sebagaimana mestinya gitu ya dalam kasus Febri ini. Saya ingin mengatakan begini, setiap penanganan kasus korupsi maupun kasus-kasus lain ada 4 prinsip yang harus dipatuhi, yang harus diindahkan, yang harus ditekankan ya. 1, harus akuntabel. Akuntabilitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. 2, harus transparansi. 3, tidak boleh ada konflik of interest, konflik kepentingan. Dan yang 4, harus fairness, harus adil. Prinsip ini yang harus dipegang oleh kejaksaan. Oleh karena itu, saran saya sebaiknya setiap perkembangan kasus ini disampaikan kepada publik lewat humas kejaksaan agar supaya masyarakat bisa tahu sudah sejauh mana penanganan kasus ini agar tidak menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira begitu Pak Sa. Oke, makasih banyak Pak Bram. Ini luar biasa teman-teman semua diskusi kita gitu ya. Dan yang terpenting bahwa saya mencatat betul gitu ya. Kita semua mendengar bahwa kasus ini memang harus ditangani secara profesional. Dan yang menjadi penting tidak ada konflik interest. Dan tentu harus bersikap adil. Ada satu kata kunci tadi adalah soal pengumuman gitu ya. Transparansi pengumuman, progres penanganan kasus. Harus disampaikan. Saya tiba-tiba ingat soal SOP Ciloto di Kejaksaan. Bahwa setiap kasus itu bahkan dibuat waktu. Setiap 1 minggu ada penyampaian dari progres dari penyidikan. Sehingga kemudian tidak ada kecurigaan dan tidak ada yang kemudian berarah pada sikap apatis. Terima kasih, sampai jumpa pada edisi berikutnya.